Apa namanya, yang namanya rumah tangga kan perlu yang namanya, buat kehidupan sehari-hari lah. Iya, Kita mau makan, masa tiap hari mau makan minta sama sama mertua mertua, dan ya kan orang malu tua dan ya. orang tua kan, minta beras ke sini, minta beras ke sini. Kebetulan kan kalau dulu kita masih tinggal di, rumahnya mertua ya. Kalau kamu ya. Iya, kalau saya kan masih di rumah tua Kalau mertua, istri di rumah orang tuanya, tapi malu juga tapi dia ya. malu juga kan. Saya kan makan di sana gitu. Kadang-kadang cuma ngikut makan, nggak pernah ngasih uang buat belanja apa-apa gitu seperti itu. Aduh, malu ya. Malu ya. Seorang laki-laki lah. Masih untung punya rasa malu. Iya, masih untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya, pengusaha muda dari Pangandaran. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua sehingga kita menjadi lebih sukses ya. Oke, terima kasih Bapak Andi ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast ini ya. Oke. Bolehkah saya tahu bagaimana latar belakang Anda sebelum menggeluti dunia usaha? Oke, terima kasih banyak ya udah undang saya ke sini. Oke. Mudah-mudahan jadi pengusaha sukses seperti orang-orang di luaran sana ya. Amin. Amin ya buat kita semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, di sini nama saya Andiana ya, asal dari Pangandaran. Saya langsung ceritakan saja. Ceritakan saja ya. Pengalaman saya berbisnis sebelum gelut ke dunia usaha. Oh iya. Sebelum saya terjun ke dunia usaha ya, sebelumnya dulu itu saya ini seorang guru honorer di salah satu sekolah swasta di Pangandaran ya. Oke. Di situ saya setiap pagi nyampe sore ya, segitulah kerjaan saya. Ngajar ya seperti itu. Apa namanya? Sebelum gelut ke dunia usaha. Gelut ke dunia usaha. Jadi honorer yang kita tahu sendiri ya, gajinya berapa lah. Ya. Tapi itu mudah-mudahan berkah ya. Ya udah pada tahu lah mungkin, tapi jangan dibilang ya guru honorer itu gajinya besar ya. Tapi jangan dibilang-bilang kecil juga, karena 300.000 itu aduh, dibilangin malah ya. Ya. Tapi kita tahu semua lah, meskipun nggak dibilangin ya. Oke. Tetapi ya, mungkin Anda itu jenuh dengan penghasilan seperti itu ya. Sebenarnya untuk penghasilan seperti itu jenuh gak jenuh ya, tapi udah dapat segitu juga udah alhamdulillah banget ya. Mungkin ada hal yang seperti ngalap berkah mungkin ya. Ya seperti itu ya. Kalau guru itu kan apa namanya itu tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa, oke. Ngalap berkah. Ngalap berkah, yang penting kan kita itu ikhlas, seperti itu nanti rezeki akan datang dari berbagai juru ya. Sekeliling kita yang lainnya gitu. Bukan dari mengajar aja, dari berkah mengajar karena kita mengamalkan ilmu dan bermanfaat bagi anak-anak, bagi masyarakat ya. Berkahnya itu ke usaha atau apapun ya. Oke, kemudian apa inspirasi Anda terjun ke dunia bisnis? Nah, sebelum saya terjun ke dunia bisnis, kan tadi udah dijelaskan bahwa saya ini adalah honorer. Nah, saya honorer tadi belum ceritain ya. Belum. Dulu itu sebelum saya bisnis itu saya itu masih perjaka ya. Perjaka. Asli perjaka 100%. Belum menikah ya, dulu itu belum menikah. Jadi intinya saya itu sebelum terjun ke dunia bisnis saya belum nikah. Tapi saya udah punya pacar dulu itu ya. Punya pacar. Ya, mamahnya anak-anak ya. Yang sekarang jadi mamahnya. Iya, mamahnya anak-anak. Dulu belum punya apa namanya istri. Terus istri saya yang sekarang dulu itu waktu kita pacaran ngajakin saya nikah terus gitu. Oh, dipaksa nikah nih. Laki-laki dipaksa nikah. Biasanya cewek dipaksa. Kapan nih katanya mau nikahin saya gitu. Kapan seperti itu. Sebenarnya saya bukan gak mau ya cepat-cepat nikah seperti itu ya. Tapi kan yang jadi beban pikiran dari seorang laki-laki seorang laki-laki ya, gini-gini juga laki-laki. Ya, laki-laki itu ya. Dari beban pikiran seorang laki-laki itu kan yang pertama, laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga. Keluarga seperti itu. Ketika saya nikah, saya itu dulu kan gaji misalkan 1 bulan cuma 300.000 dibayar,
Itu juga 3 bulan sekali. 3 bulan. 3 bulan sekali. Saya mau nikah aja nyampe mikir. Mikir 100 kali. Maju enggak. Udah mau maju ya dulu itu. Mundur lagi. Mundur lagi. Mundur cantik ya. Tapi saya itu ingat ya kata-kata ustadz di kampung saya yang selalu bilang, ketika kita nikah, maka pintu rezeki itu akan terbuka. Karena bukan cuma buat kita rezekinya itu, nanti ada buat istri, ada buat anak. Jadi akan terbuka. Ya udah, habis itu saya nekat aja, udah nikah. Yang penting niatnya ibadah. Kalau betul. Yang penting niatnya kita dulu ibadah, seperti itu nanti rezeki insya Allah akan dibukakan. Seperti itu. Ya. Nah, habis itu saya sama istri saya langsung udah siap nikah secepatnya gitu. Langsung datang ke keluarganya, udah ngobrol-ngobrol saya itu. Habis itu saya ngobrol, insya Allah nanti 3 bulan ke depan saya akan bawa orang tua, kita tunangan. Langsung habis itu tunangan, sudah 3 bulan kemudian tunangan. Terus orang tua ngobrol, katanya kapan mau nikah? Sekian bulan ke depan kita nikah, kita persiapan. Nah, habis itu nikah setelah sekian bulan ke depan. Nah, habis itu saya sama istri saya kan yang namanya rumah tangga kan perlu yang namanya buat kehidupan sehari-hari. Kita mau makan, masa tiap hari mau makan minta sama mertua dan orang tua kan, minta beras ke sini, minta beras ke sini. Kebetulan kan kalau dulu kita masih tinggal di rumahnya mertua ya. Kalau kamu ya? Ya, kalau saya kan masih di rumah tua. Kalau istri di rumah orang tuanya, tapi malu juga dia. Malu juga kan. Saya kan makan di sana gitu. Kadang-kadang cuma ngikut makan, nggak pernah ngasih uang buat belanja apa gitu seperti itu. Aduh, malu ya. Seorang laki-laki lah. Masih untung punya rasa malu. Iya, masih untung. Punya kemaluan ya. Punya kemaluan. Rasa malu. Beda ya. Nah, habis itu kebetulan istri saya itu dulunya itu sebelum nikah itu suka jualan online. Tapi jualan online-nya itu seperti ini kalau istri saya dulu itu. Jadi jualannya itu promoin produk-produk misalkan di Facebook. Jadi yang melihatnya itu cuma tetangganya orang sekitar gitu, diuploadin di Facebook. Ketika ada yang pesen, istri saya itu langsung dipesenin ke marketplace, ke Shopee atau ke Lazada ya. Kalau dulu kan belum ada TikTok ya. Itu belum ya. Jadi ada yang pesen, dia belanja dulu ya. Habis itu langsung disebarin. Sekitar tahun 2019-an ya? Ya, belum ada TikTok. Belum ada, 2019. Nah, setelah itu saya kan punya teman. Dulu itu teman saya itu Yoga Pramata dan masih banyak teman-teman saya yang lainnya gitu. Nah, teman saya ini jualan di marketplace Facebook. Begitu. Ya, di marketplace Facebook. Jadi sebelum Anda ke marketplace udah teman-teman duluan ya? Iya, seperti itu. Mereka itu jualannya itu ada yang jualan jas seperti itu. Jas blazer. Jas blazer ngambilnya dari konveksi Tasikmalaya seperti itu. Wah, saya ini kan udah nikah nih, harus punya pendapatan atau penghasilan. Ya udah, saya nanya-nanyain. Saya nanyain ke teman saya, kebetulan saudara saya sendiri, ajarin dong. Diajarin kan, coba aja katanya upload produk di marketplace Facebook. Marketplace Facebook ya, beda. Ya, dikasih gambarnya, keterangannya, nanti kalau ada yang nanya sekian, harga sekian, nanti kamu keuntungannya sekian. Seperti itu diajarin semuanya. Ya udah, saya coba, habis itu uploadin yang jas itu ya ke marketplace Facebook. Ternyata pas saya uploadin, nggak tahu kenapa itu yang nanyain nyampe tangan saya keriting. Saking banyaknya yang nanya. Dari pagi sampai malam itu balas luar terus. Biasa. Apakah masih ada? Ternyata lumayan ya yang pesan. Habis itu kan saya itu masih ngikut sama teman saya itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada pesanan, produknya ya dari teman ya. Kalau ada yang pesanan itu langsung, nih ada pesanan sekian. Harga jualnya sekian. Iya. Terus saya setiap seminggu sekali gajian. Gajian seminggu sekali. Mungkin tergantung kesepakatan ya. Iya. Gajian dari teman saya. Tapi udah lumayan lah bagi pemula dapat segitu juga. Nah, habis itu ya saya berpikir, ini kan kenapa sih kita harus bergantung sama produk orang lain mulu gitu. Ya. Nah, saya sama istri saya langsung berniat
gimana kalau gini, kita belanja produk, ya, apa aja produknya itu, belanja produk, habis itu kita jual sendiri, kita masukin ke Shopee. Ke Shopee sendiri Ke ya, Shopee sendiri, akun sendiri. ke akun sendiri seperti itu ya. Kita jualin sendiri ke akun sendiri. Udah berpikir sama istri, istri bilang nih, aku punya produk yang best seller banget, Ya, yaitu ya, ya. kaos Pirenja. Nah habis itu, kalau saya kan dulu jualan dari jas untuk kehidupan sehari-hari ya habis Habis. ya, kehidupan sehari-hari cuma untuk makan, bantuin mertua beli apa, terus istri makan, habis lah seperti itu. Terus habis itu saya itu dari sekolah dapat gajian selama 3 bulan, lumayan lah. Berarti 300 kali 3 lah sekitar. Sekitar lah 900.000 lah, lumayan. Luar biasa ya. 3 bulan 900.000. Berkahnya ini jualan berkah ya. jadi lancar, Jadi lancar. pikiran pun jadi encer gitu. Alhamdulillah ya, dapat 900.000 selama 3 bulan dari ngajar itu. Terus saya kasih ke istri langsung, ini gaji saya selama 3 bulan segini. Silahkan ini mau diapain, tapi AA-nya ke saya itu. AA ya. gitu punya niat seperti bukan ini. sayang, bukan. Ya, kan. AA punya niat seperti ini. Yang 500.000 kita gunain buat modal. Terus yang 300.000 diambil buat kebutuhan sehari-hari. Oke. Seperti itu ya. Jadi di manage ya. Di manage ya. Nah, yang 500.000 ini kita beliin ke kaos Pirenja. Ya, seperti itu. Nah, kaos Pirenjanya kan itu ada yang harga 30.000, ada yang harga 25.000 seperti itu. Nah, kita dapat sekian pieces ya, kaos Pirenjanya. Udah datang nih kaosnya ke kita. Udah kita coba upload ke marketplace Facebook. Terus nanti cara penjualannya kata istri gimana? Soalnya kan istri juga belum paham ya. Biasanya kalau istri ada yang beli ke rumah, kalau enggak langsung disebarin. Nah gini, kan saya udah punya basic jualan marketplace dari saudara saya. Nanti kalau ada yang beli COD, kita masukin ke Shopee. Habis itu kita check outin, kita kirim ke sana. Jadi ditembakin ya konsumen dari Facebook tuh. Iya, lumayan ya untuk menaikkan traffic. Nah, habis itu kan uploadin ke marketplace. Alhamdulillah sama seperti Jas ya responnya. Bahkan ini lebih bagus ya. Lebih bagus ya responnya. Setiap hari ada aja terus yang pesan. Kita modalnya kan cuma dikit. Ya. Misalkan kita cuma ada 15 sampai 20 pieces kaos Pirenja tergantung harga ya. Habis itu ada yang pesan misalkan sehari habis. Kita nunggu. Ya. Nunggu barang ini dulu dikirim, nyampe, kita cair, kita baru belanja lagi. Ya. Jadi seperti itu aja perjalanannya. Terus seperti itu ya. Jadi nunggu ini dulu cair, kita belanja lagi. Ini dulu cair, belanja lagi seperti itu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, ini modal makin bertambah seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya gak kepikirkan sama saya. Sebelumnya ya. Sebelum gitu. Nikah juga gak kepikiran ya. Jadi ternyata ketika kita menembak di Shopee, produk kita ditembakin di Shopee kan makin banyak penjualan, sampai ratusan. Dikasih ulasan juga kan? Ya, dikasih ulasan makin bagus. Ternyata kita diam aja, kok banyak yang murni membeli ke Shopee kita. Sudah terpancing ya sama ulasan-ulasan dan itu. Riwayat penjualan ya. Wah, ini kok makin enak ini. Kita gak jualan di Facebook aja, sekarang udah banyak yang langsung check out ke marketplace Shopee Lazada ya. Nah, dari situ ya udah buat yang dari marketplace Facebook kita bikin akun satunya lagi. Ini mah udah harganya ditetepin aja segini. Ya udah, yang ini ternyata jalan terus, yang ini yang nembak dari Shopee jalan terus. Gitu. Jadi dari Shopee dan dari marketplace Facebook juga ya. Ya, jalan terus. Oke, jadi itu yang menginspirasi Anda terjun ke dunia bisnis. Di antaranya tadi istri mengajak kawin atau mengajak nikah terus. Kemudian yang kedua, kebetulan teman Anda itu lagi rame jualan di marketplace, kemudian Anda ikut. Oke, kemudian apa tantangan terbesar selama ini ketika Anda menjalankan bisnis? Ya, udah tahu sendiri ya tantangan terbesar. Kalau tadi saya udah bilangin, yang pertama adalah modal. Modal ya. Terus pengalaman. Pengalaman saya jualan di marketplace itu kan baru banget itu. Seumur jagung ya kalau diistilahkan. Cuman modal nekat, diajarin sama teman, dicoba seperti itu. Ya, yang pertama sih emang modal ya yang paling berat itu. Kebetulan mungkin
Ada retur-retur mungkin ya. Tantangan terbesarnya tantangan terbesar itu ya karena sistem yang dari marketplace Facebook itu kan COD ya. sistemnya COD gitu. Ya. Nah, ini di sini kan ketika kita misalkan ada pesanan 10 satu hari misalkan ya. Nah, ini belum tentu ini yang 10 ini bisa kirim semua. Ya. Kadang-kadang pernah ya nyampe 70% retur. Berarti 30% yang diterima oleh konsumen ya. Kadang-kadang sama seperti itu. Retur ya, bahkan hilang ya mungkin. Kadang-kadang yang nyampe ada nyampe 80%, ada yang retur cuma 20%. Tapi itu tergantung hari-hari kebaikan. Hari-hari kebaikan juga ada ya, masih berlaku pada saat pengusaha lagi galau ya. Bahkan kadang dulu itu apalagi kalau pas bulan puasa ya dulu. Saya masih ingat. Wah, pasti rame nih bulan puasa kan ya. Lagi rame-ramenya penjualan ya dari marketplace Facebook sama dari Shopee-nya juga. Shopee ya. Saya itu kan sekitar 2 minggu sekali returan datang ya. Iya. Kadang-kadang yang datang ke rumah itu nyampe 3 karung besar. Wow. Tahu kan? 3 karung besar itu. Karung goni mungkin ya? Ya. Wow. 3 karung besar itu datang ke rumah, itu returan loh. Retur 3 karung coy. Yang nggak diterima sama pemesannya. Berarti yang diterimanya 10 karung. Masih lumayan. Nyampe kan itu saya keluarin semua yang returan, saya video. Aduh. Lumayan banget ya yang returan. Itu yang nyampe. Kadang-kadang banyak juga returan saya periksa nggak nyampe, nggak tahu kemana ya, itu nggak tahu nyasar ke ke toko-toko yang lain gitu. Soalnya toko yang lain juga ketuker mungkin ya sama toko-toko lain. Jadi dari ekspedisi yang retur itu kadang diambil sama penjual lain. Disangkanya punya kadang-kadang kan kalau kayak pakaian itu kan bungkusnya sama gitu ya. Mirip-mirip seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, banyak yang hilang juga. Nah, itu kan lumayan kan kerugian juga buat kita seperti itu. Nah, jadi itu ya di antara suka duka atau tantangan terbesar jualan online. Tapi itu kan masih awal-awal terjun ke dunia bisnis ya. Itu awal yang bagus sebetulnya karena penjualannya banyak. Kalau retur kan wajar. Nah, kalau hilang juga wajar. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi. Orang-orang bilang, "Wah, enak ya jadi kamu," katanya. Enak ya cenah. Tetangga menyangka enak ya. Jadi Bapak ini ya, jualan banyak katanya, uang banyak seperti itu. Mereka gak tahu ya di dalamnya seperti apa. Ya, pusingnya seperti apa ya namanya jualan itu. Kadang-kadang kan mereka itu cuma taunya kita jalan-jalan, kita mau apa kebeli gitu seperti itu ya. Tapi mereka nggak tahu ya barang kita yang hilang, barang yang diretur seperti itu ya. Banyak pokoknya lah seperti itu. Jadi itu juga termasuk tantangan bagi pengusaha, ada sudut pandang dari tetangga yang kurang begitu tepat. Jadi pikiran juga mungkin ya. Tapi kalau mau sukses jangan dipikirkan lah hal seperti itu ya. Masa bodoh. Nah, kemudian ya, bagaimana perjalanan karir Anda sehingga bisa mencapai titik yang sukses seperti sekarang? Amin. Sebenarnya gak mudah ya. Bahkan saya pernah berada di fase yang sangat-sangat, menurut saya ya ini, sangat-sangat paling bawah di bisnis saya. Fase terbawah. Fase terbawah ya. Ketika itu kan mungkin karena pendapatan saya udah lumayan lah. Udah lumayan, udah dapat sekian-sekian per harinya itu. Saya sama istri udah kita mau bikin rumah. Oke. Ya, tanpa dipikirkan manajemennya seperti apa. Karena kita merasa tiap hari dapat uang, modal udah banyak seperti itu. Udah kita bikin rumah. Nah, pas kesempatan itu saya lagi kuliah, istri juga lagi kuliah seperti itu. Keduanya kuliah, rumah juga mau dibikin. Dibikin ya. Otomatis kan biaya itu buat rumah, buat biaya kuliah, buat anak seperti itu. Kebagi-bagi ya. Iya. Nah, dari situ saya bikin rumah dan mungkin gak tanggung-tanggung ya, bikin rumahnya pingin yang besar seperti itu. Ratusan ya mungkin ya. Ya, ratusan juta. Hampir M mungkin. Ratusan juta seperti itu ya, bikin rumahnya. Nah, pada suatu ketika ini yang gak gak ke-manage ya. Maklum lah mungkin pengusaha yang baru ya. Yang belum bisa memanage gitu. Iya. Bikin rumah udah pingin beli bahan langsung beli, terus kuliah udah gini nih kebutuhan hidup udahlah ingin segera dibeli apa-apa seperti itu. Pas suatu ketika gak dirasa ternyata modalnya
Kepake beli rumah dan kuliah. Iya, ngabisin ini ya, Beli ngabisin bahan. apa namanya, bahan sama buat kerja dan sambil kuliah juga seperti itu. Aduh, modal habis. Kebetulan dulu itu apa namanya, kita masih apa namanya, kerja udah punya 3 karyawan ya. 3 karyawan, Iya. luar biasa. Udah punya 3 karyawan yang untuk packing barang sama yang untuk live dulu itu. Live TikTok, Iya. Shopee ya. Ya, seperti itu. Jadi udah punya 3 karyawan, jadi udah sanggup menggaji 3 karyawan. Bahkan pas itu kita mau nambah lagi, ternyata karena kita memanajenya kurang, Memanage uang ya terutama ya. uang ya, udah habis uangnya. Barang-barang tinggal dikit lagi yang ada. Karena pesanan banyak ya, sehari misalkan nyampe ratusan pesanan seperti itu. Sementara modal kita habis, terus kita gak bisa ngirim barang. Otomatis toko kita itu kena penalti. Merah-merah ya? Ya, merah-merah kena penalti kan? Ya, pasti itu. Kena penalti, terus udah kena penalti, pesanan traffic kita turun. Dan susah? Anjlok. Susah ya naik lagi ya? Naik lagi, anjlok ya. Aduh, ini masa-masa. Habis itu pekerja yang apa namanya, yang kerja di kita, udah kita stop dulu. Bukan di PHK ya bahasanya ya, itu terlalu keras kalau PHK stop ya. dulu ya, karena mungkin modalnya juga udah kepake, habis seperti itu. Udah selama 3 bulan ya, ini yang menjadi masa-masa sulit itu. Selama 3 bulan kita gak bisa jualan, paling yang ada beli yang tadinya sehari itu nyampe ratusan yang pesen, sekarang cuma ada 1-2. Itu 3. Juga sisa-sisa barang ya, yang di sini dijual lagi cuma ada 1-2-3 per hari. Misalkan sehari kita cuma dapat 50.000, 80.000, itu sama modalnya udah dapat 50.000, sama modalnya udah kita pakai kehidupan kita sehari-hari. Anak nangis, kadang-kadang mau sekolah, udah deh, hari ini mah gak usah sekolah ya. Karena gak ada untuk jajan. Gak ada untuk jajan. Nanti rewel kan? Tahu kan kalau anak sekarang jajan ke sekolah itu gak cukup 20.000, 30.000 juga gak cukup ya. Kalau anak sekarang, aduh. Kalau anak Anda apa anak sekarang? Anak saya gitu. Anak saya ya. Seperti itu ya, gak cukup. Apalagi masih kecil ya. Kalau sekarang udah agak besar, anaknya masih bisa lah dikasih 10.000 cukup. Kalau dulu masih kecil anak saya dikasih 20.000 gak cukup, seperti itu. Pingin semua dibeli seperti itu. Nah, habis itu perjalanan 3 bulan, ini perjalanan yang sangat menyedihkan ya, gak punya modal, pendapatan cuma dikit. Barang yang dijual makin habis ya, karena dimakan langsung gak bisa belanja. Habis itu kita dapat suntikan dana gak banyak ya, cuman belasan juta seperti itu. Akhirnya ada juga solusi ya. Ada solusi sampai ke titik terendah. Iya. Nah, dari 15 juta ini kita mikir nih, ini uang 15 juta, kalau kita pakai online, ini gak bakalan muat. Gak bakalan cukup. Gak bakalan cukup Saya tahu ya. Itu. Soalnya kan kalau online, itu minimal modalnya itu ya kalau kecil-kecilan 50 juta. Ya, itu ya, kalau ya, jualannya kecil-kecilan lah. Ya. Kalau udah kalau misalkan pengin pengiriman 50 pieces, 50 pesanan per hari, itu udah di atas 100 juta. Ratusan ya. Udah ratusan juta ya. Ya. Nah, aduh, ini gak bakalan cukup. Ya udah, saya punya pengalaman dari yang pahitnya itu, gimana memanage uang ini supaya kita bisa menambah lagi modal. Jadi pelajaran ya, pengalaman dari yang pahit itu ya, pengalaman pahit, udah kita jualan offline dulu. Sekarang mah karena ini modalnya cuma sekian, kita jual barang-barang yang murah aja. Soalnya kan modalnya cuma 15 juta, tapi kita pingin produk banyak. Iya. Tapi kualitasnya juga kita harus sesuaiin sama kualitas sama harga. Udah, istri setuju, udah kita belanja, cuma dikit ya, cuma beberapa lusin, kita uploadin di Facebook, kita jual di Facebook seperti itu. Ternyata respon dari masyarakat sekitar banyak. Kita beli misalkan 3 lusin, 5 lusin, 1 hari 2 hari habis. Nambah lagi, kita belanjain lagi, gitu terus. Karena memang karena gak ada retur-retur ya? Gak ada retur langsung gitu. Kalau offline. Karena saya prinsipnya gini, ngikutin orang Cina. Iya. Ngambil dikit, yang penting bisa terus-terusan. Yang penting terus-terusan ya, continue seperti itu ya. Saya ngambilnya misalkan sekarang itu dari satu baju ngambil cuma 5.000 ya. Kalau biasanya kan di tempat saya itu dari satu baju hampir nengah ya keuntungannya. Tapi produk-produk saya kan nggak ada yang mahal ya waktu itu, karena memang modalnya cuma dikit. Yaudah, harga dari mulai harga sekitar 10.000 ada ya, pakaian dari mulai 10.000, paling mahal itu nggak nyampe 50.000 paling mahal.
Marginnya di antara berapa sampai berapa? Sekitar 10.000 sampai 30.000-an harga di saya jualan bajunya. Tapi yang penting laris tiap hari kita belanja habis-habis terus. Iya, iya. Jadi seperti itu. Uang cash ya, gak ada yang Uang, retur, iya. gak ada yang hilang. Gak ada yang. Itulah kelebihan offline ya. Dan kita itu karena ngambilnya murah, gak mau yang namanya dikreditin atau dianjukin. Dianjukin itu apa? Dihutangin ya. Karena kalau kebiasaannya kan kalau di kampung itu yang jualan itu dihutangin biar laku tapi ngambil untungnya besar. Kalau saya yang penting ngambil untungnya kecil tapi jalan terus itu usaha saya seperti itu. Alhamdulillah udah jalan. Hari-hari udah beberapa bulan modal udah mulai terkumpul lagi. Terus sama istri udah kita maju ke jualan online lagi karena udah punya modal lagi ya. Iya. Udah punya modal lagi. Habis itu saya mulai belanja lagi ya untuk jualan online-nya lagi. Habis itu karena udah mulai jualan online lagi, penjualan udah mulai bagus lagi. Alhamdulillah ya, pengiriman tiap hari makin banyak. Silakan dimakan dulu ya. Iya. Lumayan ya. Makasih. Kasihan belum makan. Kelaparan nih, malum jauh nih. Makasih nih udah diundang. Maaf ya, ini cuman ada ini ya. Nanti di belakang layar banyak lah. Minumnya saya ambil dulu. Silakan ambil sendiri ya. Jangan anggap rumah orang ya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menghadapi persaingan dari penjual lain? Kan banyak penjual ya. Tentunya Anda berkompetitif harga dan strategi. Bagaimana cara Anda? Sebenarnya gini ya, kalau saya itu berpikirannya seperti ini. Yang namanya rezeki udah diatur sama yang di atas. Oh iya, betul ya. Itu ya. Saya setuju itu. Ketika kita jualan, yang penting kita itu yang pertama jujur. Jujur ya. Kalau misalkan ini kualitas kita bagus, kita bilang bagus. Kalau ini kualitas kita jelek, kita bilang jelek. Kalau ini kualitasnya seperti ini, bilang aja. Kekurangannya ini seperti ini, kekurangannya bilang seperti itu. Karena bilang. Yang namanya pelanggan, ketika kita bilang ini bagus, tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, nah itu. Catat ya. Mereka nggak mau lagi ke kita lagi. Jadi tidak continuous ya nanti? Ya, tidak continue gitu. Kalau misalkan cuman ngandelinnya cuman satu kali, bisa seperti itu. Tapi kan kita pinginnya itu berkelanjutan gitu. Ya. Kata pepatah dulu mah kan, yang penting kita itu jujur, amanah patuh. Tabligh. Nah seperti itu ya. Yang penting kita itu jujur dulu, seperti apa nanti para pelanggan itu kan nanti ketika kita jujur, dia itu akan bilang ke teman-teman. Jadi di antara strategi untuk bisa bersaing dengan pebisnis yang lain, diantaranya jujur. Karena jarang orang yang jujur ya, sedikit orang yang jujur ini. Ketika kita jujur, ini misalkan ada pembeli datang ke kita. Ini produknya di kita misalkan seperti ini. Udah, dia pulang, dia ketemu sama teman-temannya. Dia bercerita. Nah, tuh, lihat di toko itu mah seperti ini. Tuh dia, toko ini seperti ini. Coba kalau kita gak jujur, jangan beli di sana. Saya juga kecewa. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu iklan gratis sebetulnya ya. Kejujuran itu iklan gratis. Gak usah Anda membayar per bulan berapa di Facebook Ad atau apalah. Itu jujur ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menyesuaikan harga ya. Harga ya, terus kebutuhan misalkan di daerah kalau enggak pas waktu itu apa yang dibutuhkan. Hampir persis ini seperti strategi orang-orang Cina ini. Nah, itu ya. Jangan-jangan ini tapi bukan ya, ini asli daerah ini. Ini Cina hitam. Cina hitam ada juga di Asia Plaza ya. Nah, seperti ini. Misalkan kan sekarang nih yang lagi musim sekarang ya. Iya. Sekarang yang lagi musim buat di sini kan anak-anak itu pakaiannya pakaian labubu. Sekarang ya. Detik ini ya yang lagi booming itu labubu. Nah, kita sebagai penjual jangan jangan menjadi penjual yang stagnan, ketinggalan lah di belakang gitu. Iya. Kita itu harus update. Jadi harus tahu ini yang lagi booming apa. Ketika kita tahu yang booming, kita beli. Misalkan kemarin saya beli 10 lusin kaos labubu. 1 hari habis. Wow, 10 lusin ya? Ya, itu untuk daerah sini aja.
untuk offline. Offline di sini ya, belum itu. Online. Ya seperti itu. Karena ini emang lagi booming banget seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini kita itu strateginya seperti itu. Kita harus bisa mencari ini di trending di daerah kita apa. Kalau misalkan kita lagi bulan puasa, ini yang trending apa? Kalau buat cewek kan kayak gamis, anak-anak dan sebagainya. Kalau misalkan mau 17 Agustus apa ini? Kaos-kaos 17 Agustus. Yang berkaitan dengan momen seperti itu ya. Ada juga momen, ada juga lagi trending, beda ya. Lagi trending seperti itu, ada momen, ada lagi trending. Itu ya trik-triknya. Terus apa ya? Kadang-kadang kita kalau misalkan ada rejekan ya ini, daripada kita buang, kalau orang lain kan pembisnis yang lain daripada dikasih sama orang lain, mending dibakar atau dibuang seperti itu. Kalau saya mah udah yang rejekan misalkan yang gitu kita tumpukin, yang mau yang mau ini boleh diambil gratis seperti itu. Yang mau belanja seperti itu. Kita kan sekarang sukses ya. Amin. Penonton mau tahu sih ya kira-kira omsetnya berapa juta sih per bulan ya? Silahkan. Bingung ya kalau bilang masalah omset, takut sensitif, disangka sombong ya, ria kayak gitu ya. Enggak, ini untuk motivasi bagi semuanya. Ini kan dari kampung ya, alhamdulillah omsetnya mungkin puluhan bahkan ratus ya. Kebetulan kan saya ini dari desa terpencil ya, di Pangandaran, salah satu desa terpencil ya, yang ada gunung-gunungnya mungkin ya. Dari pegunungan ya. Bandung juga gunung tuh jadi kota ya. Kalau orang lain bilang konveksi yang saya ambil barangnya itu bilang, kok bisa ya katanya. Zaman sekarang itu bukannya dari kota ngirim-ngirim ke daerah kampung, kok sekarang jadi kebalik katanya. Dari kampung banyak yang beli ke kota-kota kayak gitu ya. Iya. Jadi dari kampung banyak yang menjual. Enggak, dari saya kan penjual. Oh, dari kampung ya. Banyak orang kota yang beli dari saya gitu, dari kampung gitu. Jadi orang-orang kota malah beli dari kampung gitu, pengiriman di online gitu, ya. Di online seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau masalah omset karena sebutkan aja Mas ya. Karena kita itu kan merintis habis dari kita jatuh dulu kemarin itu baru beberapa bulan kita naik lagi. Tapi kan udah sekitar omsetnya 3 tahun lebih ya. Dari awal, kalau dari awal dulu 2019, 2020, 21, 22, 23. Ini kan udah akhir ya 2019 itu udah. Dulu udah 2020 lah. Berarti sekitar 5 tahun 4 tahunan ya. Nah, ini kita mulai lagi usaha itu yang sekarang ini, yang setelah kita terjun bebas itu kisaran baru 6 bulanan kayaknya. Iya. 6 bulanan ya yang stabil akhir-akhir ini ya. Yang stabil akhir-akhir ini karena kemarin kita itu modalnya habis ya, 6 bulan 7 bulanan lah. Tentunya omsetnya lebih banyak dari dulu ya per bulan ya. Enggak sih. Hampir sama ya. Tergantung bulan. Per bulan, tapi untuk khusus nih bulan ini ya. Bocorin dong omsetnya kira-kira berapa bulan kemarin atau bulan sekarang supaya jadi motivasi ya. Kisaran benar ini dibilangin. Gak apa-apa dibilangin ini. Bilangin aja Mas. Bilangin aja supaya jadi motivasi bagi semuanya. Ini kan omset ya, belum margin. Iya. Beda ya. Kalau saya sekarang itu kisaran tergantung bulan yang mana yang banyak pembelinya. Yang kami tanyakan mungkin bulan ini atau bulan kemarin. Oh, bulan kemarin aja ya. Bulan kemarin mungkin ya. Bulan kemarin itu dapatlah kisaran 200. 200.000? Kok ketawa ya? 200 lah, sekitar 200 jet mungkin ya. Ya, kira 200 juta omset per bulan untuk kan bulan kemarin. Omset ya, bukan penghasilan bersih. Kalau iya. Kan contoh omset kan segini. 10 juta omset per bulan, mungkin marginnya 1 juta ya. Itu. Ini 200 juta mungkin lah marginnya ada 50 ke bawah lah ya. Apanya? Per bulan. Enggak. Untuk margin mungkin. Enggak sih. Kalau kita ngambil keuntungannya dikit. Oh. Karena kita ngikutin cara jualan orang Cina. Yang tadi dikatakan ya meskipun sedikit tapi continue dan banyak ya setiap harinya. Ya. Kita kan ngikutin orang Cina walaupun saya hitam, bisa dikatakan saya Cina hitam. Walaupun Cina hitam ya. Seperti itulah.
Maksud Cina hitam ini jadi konsep Cinanya, Konsepnya bukan gitu. orang Cinanya. Konsep Saya tuh jualannya. asli. Beliau itu asli Indonesia dan bangga menjadi Indonesia. Asli Jawa Barat, Sunda. Ya, Sunda. tetapi kalaupun ada ilmu dari mana aja ambil. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata ya, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya, bukan hanya Cina. Utlubul ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Pakai sod, pakai sa ya. Nggak tahu ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi omsetnya itu tadi ya sudah dibilangin ada 200 ya, 200J. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi semuanya ya, bukan kalau untuk sombong-sombongan ini. 200 omset 200 itu kalau untuk di kampung ya, seperti penjual kampung seperti saya yang namanya di kampung ya di sini di pelosok udah sangat lumayan sekali ya. Udah lumayan sekali dan bersyukur ya. Bersyukur banget bahkan, dan terima kasih mungkin ya dari antara konsumen yang menonton ya, terima kasih. Seperti itulah. Ya. Oke, untuk terakhir Bapak Andi ya, gak usah dipakai gelar ujungnya ya, malu ya. Ini udah sarjana loh, tapi bukan sarjana ekonomi. Bisa loh, bukan sarjana ekonomi juga berbisnis ya. Bisnis ya, seperti itu bisa. Bisa ya. Apapun gelar Anda bisa lah bisnis. Oke, untuk terakhir Bapak Andi bisa kasih saran-sarannya untuk para pengusaha pemula atau pengusaha yang udah lama tetapi tetap gagal juga supaya bisa menjadi lebih sukses seperti Bapak Andi, bahkan bisa menjadi sukses melebihi Bapak Andi mungkin ya. Silahkan Pak. Oke, kalau dari saya ya buat para penjual atau pembisnis yang baru mau merintis atau sedang merintis yang baru-baru ya, atau yang gagal juga ya. Yang pertama itu kita itu jangan takut untuk mencoba. Seperti itu ya. Jangan takut untuk mencoba, ketika ada peluang, maka kita harus masuk di situ. Ya. Betul. Kita masuk langsung di situ ketika ada peluang, karena yang namanya peluang itu ya tidak datang dua kali dua kali ya. Seperti itu. Jadi ketika ada peluang, misalkan apa, kita langsung masuk di situ. Karena nanti kadang-kadang besok itu peluangnya bukan itu lagi. Betul. Ya, bukan itu lagi. Kadang-kadang peluang besok itu kita gak menguasainya. Kalau kita gak menguasainya ya. Kalau misalkan hari ini ada peluang dan kita menguasainya, langsung ambil. Kan trending juga kadang cuman ada yang 1 bulan trending, kadang ada yang 2 hari trending, besoknya beda lagi trendingnya ya. Seperti itu. Dan yang kedua itu, kita itu jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu dalam hal apa ya? Jangan malu dalam hal berjualan. Seperti saya. Sarjana kata orang. Kok malah jualan? Sarjana jualan. Katanya, boleh ya? Boleh banget kan, seperti itu. Jangan malu-malu ya. Oh, ini sarjana malah jualan. Tapi jangan malu-maluin, jangan jual apa gitu yang haram, jangan yang haram. Jadi jangan malu-malu, karena yang namanya jadi pembisnis atau jadi pengusaha, sedikit usahamu itu kamu tetap jadi bosnya. Seperti itu ya. Tetapi ketika kamu misalkan jadi pekerja, setinggi apapun jabatan kamu tetap bawahannya. Jadi karyawan. Jadi karyawan yang ditunjuk-tunjuk, seperti itu sih. Kalau menurut saya, walaupun sekarang pendapatan kamu dari usaha cuma sebulan 1 juta, kadang-kadang 100.000, 200.000, tetapi itu kamu adalah bosnya. Kamu yang bisa memanage, seperti itu. Oke, ada kebanggaan sendiri mungkin ya. Sendiri seperti itu. Jadi saran-sarannya yang pertama tadi tuh jangan malu. Kemudian jangan menyerah. Ambillah momen yang tepat. Jangan sia-siakan kalau ada peluang. Karena kesempatan kadang tidak datang dua kali. Ada yang 2 kali, kadang tidak 3 kali ya. Kadang-kadang kan gini ya, untuk anak-anak muda ya ini. Untuk anak-anak muda yang mau berbisnis, itu kadang-kadang gengsinya lumayan. Betul. Tinggi. Ya, seperti itu. Gengsinya tinggi. Sebenarnya kalau mau yang namanya jualan, kita itu jangan gengsi. Misalkan kita belum punya tempat untuk usaha, tapi kita punya motor. Udah, kita keliling aja jualan dulu. Betul. Keliling jualan kemana, ke daerah, misalkan ke sini, ke kampung ini jualan dulu. Nanti kalau misalkan orang-orang udah tahu kualitas kita, terus kita udah punya modal, kita mendirikan suatu tempat untuk usaha, mereka itu akan langsung mengenali kita. Oh, tuh di situ tempatnya, seperti itu. Jadi jangan malu-malu, karena dengan kita misalkan bisa langsung terjun ke tempat-tempat, orang-orang akan tahu kita, dan ketika kita punya tempat, mereka akan langsung datang sendirinya, seperti itu. Jadi butuh waktu ya, supaya orang-orang mengenal kualitas kita, mengenal siapa kita, kepribadian juga apakah jadi
Iya, sama itu juga. Tadi ya udah ya, harus jujur ya. Harus jujur. Harus jujur ya. Apalagi ya kalau kata orang, kalau pingin tahu sifat orang-orang, maka kamu jadilah pedagang. Ketika jadi pedagang, kamu akan tahu sikap orang-orang di sekeliling kamu. Nanti ada yang judes, ada yang ramah, ada yang kelihatannya judes tapi ramah, ada yang kelihatannya galak, ada yang suka ngehutang, ada yang pokoknya banyak ya. Gak dibayar-bayar. Kelihatan semua orang itu ketika kamu berdagang itu. Kamu akan tahu seperti itu. Kalau dagangnya jualan offline ya. Kalau offline ya. Kalau gitu. Nah, untuk yang jualan online ya, untuk pemula, silakan. Misalkan kamu punya produk apapun, jangan muluk-muluk lah. Kita pengen produk tapi gak punya, harus beli apa aja. Zaman sekarang mah pokoknya ya ada di daerah kamu, misalkan ada kerajinan apa, coba kamu uploadin ke marketplace, jualin. Misalkan punya tetangga ada yang suka bikin dudukui, ada yang bikin apa, kamu uploadin, kamu jualin, coba. Siapa tahu dari situ kamu bisa menaikkan ekonomimu dan para pelaku usaha lokal ya, UMKM lokal. Oh, pantasan tetangga saya juga ada yang bikin asbak dari bambu kan. Seperti itu gitu. Kemudian bikin kursi dari pohon-pohon yang bekas ya, jadi dimanfaatkan. Itu harus Anda bantu juga para pengusaha di daerah Anda. Mungkin Anda jago di market atau ada di marketing ya, di penjualan. Itu promosikan ya produk-produk di daerah Anda. Apalagi kan daerah kita daerah kampung, banyak produk-produk dari pegunungan atau apa yang bisa dijual, yang menarik lah seperti itu. Jadi intinya jangan berpikir terlalu muluk-muluk ya, bikin jualan barang yang wow gitu ya. Yang ada aja jual dulu. Tapi intinya itu kembali kepada kita, jangan gengsi. Jual apapun. Oke? Iya. Cukup. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan terus memberikan semangat dan memberikan energi positif bagi para generasi muda di Indonesia, di kampung, bahkan di dunia. Amazing. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq liaqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.